Perkenalkan, nama saya Patricia Reza Artemevia Kalo, NIM 2454201010, Prodi Agribisnis. Saya akan menjelaskan tentang anti korupsi dari mata kuliah Pendidikan Etika dan Budaya Anti Korupsi. Penjelasan yang lebih lengkap saya akan menunjukkan di layar ini dan saya akan membacakan untuk kalian semua. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah tindakan yang bersifat buruk menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan uang untuk kepentingan pribadi. Kenapa sih korupsi bisa terjadi? Karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Korupsi seringkali terjadi di masyarakat dan terjadi pada mahasiswa. Gimana sih caranya mencegah korupsi? Yaitu dengan penerapan 9 nilai anti korupsi dan 5 prinsip anti korupsi. Generasi muda hebat. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yohan Laira. Saya dari kampus Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis semester 1 dengan NIM 2454201009. Jadi saya di sini akan membahas materi yang berjudul dampak korupsi terhadap ekonomi. Jadi di sini dampak korupsi terhadap ekonomi terdiri dari 7 poin. Pertama, pertumbuhan ekonomi melambat. Korupsi dapat membuat pertumbuhan ekonomi negara memburuk. Poin kedua, investasi menurun. Korupsi dapat menurunkan tingkat investasi, terutama investasi langsung dari luar negeri atau dalam tanda kurung FDI. Poin ketiga, kemiskinan meningkat. Korupsi dapat meningkatkan kemiskinan terutama di daerah perbatasan. Poin keempat, ketimpangan pendapatan meningkat. Korupsi dapat menciptakan ketimpangan pendapatan yang diukur berdasarkan Gini rasio. Poin kelima, kualitas sarana dan prasarana menurun. Korupsi dapat menyebabkan rendahnya kualitas sarana dan prasarana karena misalokasi sumber daya. Poin keenam, akses ke lapangan kerja sulit. Korupsi dapat membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja. Poin yang ketujuh, legitimasi pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi menurun. Korupsi dapat menurunkan legitimasi pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit.
kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.